waktu anakku keterima di Jogja di UGM, aku nggak dimasukin grup sekolah orang tua. Kalau aku masuk apartemennya ditutup, suruh pakai topi. Jangan sampai tahu saya anak kamu ya bun. Nggak mau aja dia ada titel ibunya, ada anaknya siapa gitu. Dia nggak mau. Sampai sekarang tuh dia bilang, bun, kamu sampai umur berapa kamu mau kerja? Jangan capek-capek. Padahal kita pikir, bunda kuat, bunda masih bisa. Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan comment video ini. Please do. Wah, hari kedatangan, tadi kita nggak panggil diva ya, tapi actually you are a diva. Kind of thing. Diva itu sebutan dari orang untuk penyanyi yang mereka, luar biasa. Amazing. Iya, yang luar biasa. Okay, so thank you so much for coming, Yuni. Sudah pasti kan kamu kan sekeluarga itu ada adik kamu sudah pasti Mbak Kade ya. Ini kenapa sih 2 orang, at least 2 daripada 3 bersaudara perempuan ini, kok ada talenta yang luar biasa, nyanyi itu luar biasa hebat sekali. Menurut kalian itu adalah genetik? Atau karena mungkin orang tua dulu kecil mudanya dilatihin nyanyi kah atau apa? Kurasa genetik ya. Karena papa itu penyanyi keroncong. Tapi kita berupaya gitu. Karena saat dulu tuh papa sama mama pisah, kita masih kecil banget. Terus pas udah agak gede kita berusaha, papa bisa nyanyi masa kita enggak ya? Gimana caranya untuk meneruskan hidup, bantu mama, kita ikut lomba-lomba di Jakarta. Oke. Ikut lomba, kalau Yanti tuh ikut pop singer, kalau saya sendiri ikut keroncong. Keroncong. Karena ada bintang radio TV itu pilihannya cuman keroncong sama seriosa. Okay. Kalau seriosa kayaknya jauh banget ya kak. Okay. Akhirnya pilih keroncong karena papa penyanyi keroncong. Terus akhirnya dicarilah produser label waktu itu, rekam Billboard kalau nggak salah, nyari untuk rekaman. Jadi masih pakai seragam SMA dulu udah ke studio. Wow. Jadi Yanti juga gitu deh kayaknya di studio. Tapi dasarnya karena memang mencari nafkah untuk, katanya bilang untuk bantu ibu kamu. Iya. Jadi nggak ujuk-ujuk gue kerja gitu, enggak. Jadi memang kita ikut lomba apa yuk gitu lomba apa. Akhirnya ikut. Terus dari situ otomatis kita pertama nggak pengen jadi, nggak kepikiran jadi penyanyi. Oh iya? Jadi benar-benar cuman ikut aja gitu. Terus akhirnya karena di situ terus ada proses, terus masuk rekaman, terus dapat uang, sudah panggilan uang, dan itu tuh langsung store mama gitu. Otomatis kita menjadi seperti itulah. Oke. Nah tapi kenapa adik kamu yang tadi yang bilang Sari itu, dia nggak masuk dalam dunia entertainment in a sense ya, bukannya penyanyi ya? Karena kenapa? dia jaraknya jauh dari kita berdua. Jadi Grace waktu itu ya, waktu kita nyanyi kayak misalnya Yanti lagi lomba pop singer, supporternya cuma saya sama Om. Jadi kita bertiga, kita supporterin Yanti. Jadi pas aku lomba, Yanti supporterin aku. Kayak gitu. Okay. Memang berapa jauh sama Sari? Kalau Sari 18, jadi kayak aku sama Yanti. Dia 18 tahun sekarang? Iya. She is 18 only right now? Dia 3. Oh, 18 tahun bedanya, bukan masalah umurnya dong. Iya, itu different. Iya, oke. Oh ya, that's quite itu kayak jauh banget gitu. Iya, oke. Wait, jadi kalian berdua dari zaman tadi SMA dari zaman sekolah. Tadi sekolah. Jadi orangnya jadi orang tuh lihat sekarang tuh kok Yuni Yanti gitu, enggak, kita enggak segampang itu. Kita mencari pencapaian sampai sekarang ini, terus mempertahankan kan lebih sulit ya. Tapi perjuangannya itu luar biasa. Okay. Perjuangan kita tapi nggak sebanding sama mama dong. Artinya kan mama yang mikirin besok kita makan apa, terus bayar sekolahnya gimana gitu. Oke, tadi menarik pertanyaan kamu ya, kamu bilang mempertahankan lebih susah. Betul. Dan kamu sekarang udah berapa tahun nih dalam dunia bisnis? 35 tahun. 35 tahun kan. Your sister, kamu manggilnya Yanti ya? Yanti juga demikian. Udah 2 orang nama yang sangat luar biasa. Di zaman sekarang, di mana kan orang terkenal, semuanya TikTok music, you know, yang lebih kayaknya dibikin short, nggak ada. Kalau di mana album ya kan, kalau sekarang cuma satu single kayak begini ya. Betul. Menurut kamu, jadi sebagai seorang memulai dalam bisnis ini lebih gampang atau lebih susah? Kalau dulu itu kan penyanyi nggak sebanyak sekarang, tapi ada proses. Terus kita ada label. Terus dulu label masih kerja keras untuk penyanyinya. Dibikin promosi, dimasuk itu, artinya label tuh masih bekerja keras untuk penyanyi yang dikontrak, diambil dia. Kalau sekarang penyanyi tuh kayaknya hampir setiap sudut ruangan tuh ada penyanyi,
Terus banyak cara juga yang dilakukan penyanyi untuk membuat dia menjadi didengar orang. Benar. Karena ada social media, jadi dia bisa keluarin di YouTube, dia bisa keluarin di TikTok, dia apapun media yang sebenarnya untuk penyanyi sekarang itu diberikan kemudahan yang luas sekali untuk dia berjuang mempromosikan dirinya sendiri tanpa harus dia lewat label, tanpa dia bisa berdiri sendiri untuk itu gitu loh. Nah, tapi balik lagi semuanya itu nggak cuma-cuma, semua itu harus ada proses. Percayalah kalau proses itu akan ada kenikmatan di kemudian gitu loh. Nggak gampang habisnya, nggak gampang dilupain gitu. Oke. Apa yang menurut kamu? Kamu ada menjalankan proses sama 30 tahun. Ya. Apa kenikmatannya sekarang? Kenikmatannya adalah menyanyi kayak gini deh, Chris. Orang tuh sekarang kan gila-gila konser ya. Saya tuh baru umur 35 tahun karir baru bikin konser. Yang lain-lain pada kaget. Jadi selama ini lu nggak pernah bikin konser? Enggak, gue penyanyi korporat, penyanyi dari perusahaan-perusahaan, dari bank ke bank, mulai dari istana negara, mulai presiden ini ke presiden itu, dan banyak hal lah tempat yang lain. Tapi untuk konser itu memang nggak pernah buat gitu. Baru di 35 tahun berkarir itu baru membuat konser. Kalau ditanya kenapa? Nggak tahu juga. Waktu itu nggak kepikiran juga. Waktu itu juga mungkin ada yang nonton nggak ya gitu. Kepikiran kayak gitu, tapi pas kemarin dibuat, oh ternyata yang datang seumuran ini gitu misalnya, orang-orang tuh, aku pikir orang tua aja, karena di festival anak-anak muda gitu loh. Ya, jadi saya nggak ngerti pertimbangan apa gitu, tapi sebenarnya karena tidak terlalu memperhatikan suara saya didengar siapa gitu, jadinya nggak tahu untuk pasarnya gitu. Tapi taunya hanya oh kalau ada aku anaknya ngantar ibunya, anaknya ngantar papanya, atau misalnya Mbak Yuni minta video dong buat mama, Mbak Yuni minta video dong buat papa gitu. Aku pikir aku hadir hanya untuk di situ, tapi ternyata pas udah di ini pas mau buat konser lagi dilihat, wah kok umurnya 24 sampai umur 40 nih. Nah ini yang tua kemana nih? Oh mungkin yang tua udah percaya aja. Jadi dia nggak buka itu, dia hanya mendengar aja. Jadi ada konser selanjutnya lagi nggak? Ada. Kapan? Nanti 27 Juni Surabaya. Oh, udah mulai ya. Oke. Apa sih yang buat kamu tuh masih relevan? Tadi kamu bilang penontonnya banyak muda-muda, Iya. ya kan? Iya. Mungkin pas kamu mulai mereka belum lahir juga lagu pertama terkenal kan. Jadi apa yang kamu relevan kepada umur yang muda ini? Mungkin kayak mereka itu back soundnya, suara ibunya nyetel, bapaknya nyetel itu menjadikan dia ada. Kayak misalnya dancerku gitu, dia tahu. Oh ini lagunya mama saya gitu loh. Karena tiap pagi tuh mama dengerin ini. Astaga ini judulnya ini toh. Oh ini Teh Yuni yang nyanyi toh gitu. Jadi banyak banget yang kayak gitu-gitu. Oh oke, that's interesting. Yeah. Kalau saya dengar lagu Chinese, saya ingatnya tuh dulu yang kayak nenek saya dulu. Iya kan Terasateng. Iya. Segala macam ya kan. Pribadi nggak denger, tapi dengar dari orang gini. I see. Tapi kamu sendiri apakah ada quote unquote inisiatif untuk terus stay relevan di zaman sosmed bilang ini, dan menurut kamu apa sih yang mengerjakan untuk terus bisa kayaknya the next generation lagi terus bisa mau dengar lagu kamu atau know who you are? Pertama kita harus tahu diri dulu, tahu diri dalam segala macam, dari usia, dari kalau masih mau ada di industri musik, lo mesti perhatiin semuanya, kelengkapan itu. Oh layak tampil apa enggak? Yang ketiga kita harus adaptif dengan kondisi sekarang. Nah, untungnya saya punya anak-anak yang memang masih muda, yang jangkauan musiknya luas banget, yang saya banyak banget belajar dari Kevin Zelo. Jadi tahu Rex Orange County, tahu Billie Eilish, cara kerjanya, tahu ini misalnya Blackpink ini di balik layarnya bagaimana, tahu ini semuanya tahu dari mereka gitu. Jadi pas saat bikin musik ada pernah lah suatu kali itu yang bikin video klipnya anak SMA yang nggak aku banget gitu yang bilang itu. Terus aku tanya, Bang ini kayak gini nih gimana? Bagus tuh Bun. Approval dari mereka justru yang diterima orang. Jadi sekarang ngapa-ngapain aku udah kasih dengar anak muda ini. Iya kasih dengar mereka. Sama di sini juga sama anak muda kan semua. Anak muda semua. Iya. Generation Z mereka semua ya. Mereka harus diakuin, mereka memang sangat relevan di saat ini. Mungkin inisiatif kita nggak mengharapkan kayak orang-orang kita dulu.
mereka disuruh aja, tapi datanya cepet dapet. Tapi oke, this is an interesting point ya. Contohnya saya dengan satu band, tapi band luar negeri ini. Saya suka lagunya dia pas zaman saya. I like that music, that style. Misalnya rock, you know. Yeah. Tiba-tiba karena dia mau relevant, dia tiba mengubah kayak jadi dibikin ada electro pop. Iya. Which I don't like personally. Yeah. You know what I mean? Jadi ada orang merasa lu udah nggak jadi rock band, lu udah selling out gitu kata-katanya. Nah, bagaimana sih kalau kamu sendiri pribadi, kamu bilang kamu relevan, kamu dengan Blackpink lah, bilang all of these things, tapi kan harus ada maintain, jangan kesannya kayak tadi bilang, kamu harus tahu diri juga, umur kamu segini, nggak bisa bikin itu jadi jongkok-jongkok seperti anak muda zaman sekarang kan. Jadi how ya balance-nya itu? Tapi lucu loh, kayak misalnya aku gini, di CD-nya lagunya lah kayak melo-melo kan. Setiap aku show, setiap ngamen diminta lagu disco terus. Kan bisa seru kali. Lebih Nggak, seru. maksudnya mereka tuh lebih hore gitu. Memang pada saatnya lebih hore. Jadi kalau misalnya mau ditanya, ini kan lagunya sebenarnya gue suka ini, tapi ini kenapa begini? Kita harus ikutin. Bruno Mars bisa gitu sama si Jenny or Rose, Jenny ya. Rose sama Rose. Dia buat itu. Terus si Coldplay sama si BTS. Itu kan mereka sudah lakukan itu semuanya. Mau nggak mau. That's the one I'm talking about, Coldplay. Saya kurang suka lagunya Coldplay itu kayaknya tapi dia is membuat branding saja. Yeah, I know. Dia bukan branding. Maksudnya you get, mungkin kamu dapetin new fans, tapi mungkin ada old fans yang kayaknya kurang suka dengan hal tersebut. Iya, jadi one day ya pernah nih aku ke pasar ke Jogja, karena Jogja itu udah kayak rumah kedua aku karena anakku sekolah di UGM. One day ke pasar gitu, Mbak Yuni itu kayak mendadak sepasar itu nyanyiin lagu saya. Oh wow. Lagu ini. Wow. Kayaknya gue bilang gue bikin konser di sini mantap nih, karena ini udah tahu ini pasarku. Tapi mereka berhenti di tahun itu kayaknya di tahun 2012 masih berita-berita yang 2012 itu yang dia bawa. Mbak ini masih ini. Waduh. Beritanya kok sampai sini nih. Kayak gak evolve gitu ya. Gak ada. Okay, so you're okay keep with the trend, juga mau kolaborasi dengan artis yang muda. Harus ya. Mau gak mau harus. Mau gak mau harus. Yang penting kita ada kecocokan. Jangan makso. Jangan makso terus gak cocok banget lagunya terus kita dipaksain. Dan genre-nya mungkin jadi masih ada similar ya, genre-genre ya lagunya. kan kita udah tahu nih. Kita suaraku gini, cari partnernya juga kayak gimana gitu loh. Siapa artis ya? Oke, saya mau di seluruh dunia deh, tapi yang masih hidup ya hari ini ya. Siapa yang kamu pengen banget kolaborasi kalau ada kesempatan? Anyone in the world masih alive? Tau gak sih, aku tuh pernah ditawarin Joyce Marichan, tapi belum aku buat. Siapa ini? Joyce Marichan. Siapa itu? Sorry, nggak tahu. Pasti mereka nggak tahu. Dia itu penyanyi Filipina. Dulu nyanyi Beautiful Girl. Beautiful Girl. Oh itu. Dia mau nyanyi sama saya, tapi aku tidak meresponnya dengan baik gitu. Terus? Ya maksudnya ada hal-hal yang kayak gitu, ditawarin kayak gitu itu. Tapi kamu kalau saya tanya pertanyaan itu, maksud kamu maunya balik sama dia lagi yang Jose Marichan itu? Enggak, aku pasti cari yang lebih muda dong sekarang. Siapa Kalau sekarang makanya? di penyanyi sama-sama penyanyi Indonesia. No. Anywhere in the world, anywhere, anyone. A dream kayak dream kamu untuk kalau bisa kalau orang ini itu bakal bawa sekali. Enggak ada tuh, aku nggak kepikiran gitu lagi. Untuk yang maksudnya untuk di seluruh dunia, karena angan-angan lu nggak terlalu segitu, udah umur segini apa segala macam nyanyi di Indonesia. Kalau Indonesia bisa semua orang masih mau sama kamu mau lah. Enggak lah, please lah. Enggak semua. Enggak Yuni, please lah. Enggak semua tahu aku, enggak semuanya juga mau nyanyi sama sorry aku. Ya, kalau artis penyanyi mau masuk ke dunia penyanyi hari ini, nggak tahu kamu itu keterlaluan sekali menurut saya. Enggak banyak lah, aku nggak maksudnya nggak kepedean loh. Setiap ini aku selalu salaman kenalan loh. Masa saya sih? Yuni Syara. Ini ada masalah trauma berarti ini kenapa nggak pede? Bukan. Maksudnya nggak semua orang tahu kita. Kadang-kadang nih anak yang muda banget kan nggak tahu kita, Grace. Nggak beda, musician atau tiktoker? Apapun, apalagi yang mau selebgram apa segala macam, nggak melulu tahu kita loh. Oh ya? Iya. Itu jadi kalau sekali. misalnya, jadi kadang-kadang orang marah dengan gitu, sekarang gue nggak ditegur. Mungkin dia belum lahir waktu itu, dia nggak tahu kita. Kita kan udah lebih tua lebih dari bapaknya, iya kan? Iya. Oke. Sudah aku minum ya. Jadi kamu itulah, maksudnya kamu ada hati yang masih humble.
kayak nggak apa namanya. Tapi saya kasih tau kamu ya, saya kan pertama kali ketemu kamu hari ini ya. Tapi saya kan ketemu sama Mbak Yanti itu udah Yanti. bolak-balik berapa kali kan. I always find her very very friendly and humble. Ya, Very friendly and humble. Saya dulu saya kasih tau kamu gimana awalnya ketemu dia. Satu kali tuh di airport mana saya pasti belum masuk, saya pasti udah baru mulai podcast, jadi nggak saya katakan nobody knows me gitu loh. Terus saudara sepupu saya bilang gini, Chris itu sih KD. Oh ya, terus saya langsung approach dia aja. Saya bilang ke dia, Mbak KD, saya Grace ya, apa main ke podcast gini. Dia orang friendly, oke sini foto sama-sama bareng-bareng kayak gitu aja. Ketemu kedua kali kayak masa di airport lagi gimana Jumat umum gitu. Dan dia ingat kan? Saya ingat loh, saya bilang, ingat gak saya pernah nyapa kamu waktu itu kamu acara lagi rame-rame ke airport bilang, oh iya saya ingat gitu. Pas itu saya udah naik podcast oke sama gitu. Tapi orangnya very friendly, Very friendly, and I feel like just now what you said, kamu ada hati juga masih kayaknya very sederhana dan humble, tidak merasa kayak kamu saya bukan diva. sederhana. Ya, kamu bukan diva ternyata sebetulnya. Bukan. Dan KD juga bukan diva ternyata, in real life-nya nggak diva dia. Ya kan orang yang menyebutnya itu. Iya. Semua itu kadang-kadang dia menyebut dirinya diva. Diva itu panggilan buat orang untuk sosok tertentu gitu. Menurut saya begitu. Atau sebutan orang misalnya mungkin kelayakan gitu. This a diva gitu mungkin. Itu ya, tapi saya nggak tahu pasti. Nah, terus satu hal lagi saya mau ini ya, kan Mbak Yati itu kan dia orang wushu. Dan kamu ini luar biasa. Saya mau jujur aja, ini kamu sorry, may I know your age? May I know your age? Umur kamu berapa? Boleh ngomong? 54. Boleh ya? 54. Getting 54. Tapi kamu benar-benar 54 tahun itu luar biasa. Like wow Karena gitu. Apa sih, kamu olahraga atau apa? Gak, jadi kalau pagi tuh aku habis spiritual time, terus udah gitu pagi tuh aku stretching dulu semuanya, olahraga tai chi dan lain-lain. Kayak jadi tai chi. Aku lakukan sebelum aku keluar kamar. Di dalam kamar jadinya? Di dalam kamar semuanya aku kerjain semuanya. Habis itu aku baru keluar kamar, grounding, nyiramin tanaman, terus segala macam itu aku beresin semuanya sampai jam 7 baru aku duduk. Misalnya baca koran, aku minum kopi dan lain-lain itu di jam segitu. Setelah itu di luar aku pilates. Tapi sempat tenis juga. Itu olahraga jadi mostly banyak yang individual, tapi yang kamu kerja setiap hari, disiplin setiap hari. Disiplin. Itu tapi tai chi itu banyak orang merasa efeknya bagus, cuma betul, sangat bagus dan itu sebenarnya kan stretching yang misalnya tidak memberatkan, tapi semuanya tuh mesti konsisten apa-apa. Karena kalau misalnya semua dibiasain akan menjadi satu kebiasaan atau habit. Begitu menjadi habit, kalau nggak dilakuin kayak ada yang kurang, ya udah diselesain aja gitu. Terus menjaga makanan. Maka sarapan pagiku nggak berganti, telur 3/4 atau enggak avokat atau enggak pepaya, terus kopi tanpa gula. Oh wow. Terus jadi kamu nggak junk food apa enggak ya? Iya, kadang-kadang aja. Tapi aku makan makanan rumah. Ini luar biasa loh. Terus kamu kalau lagi traveling itu makan apa? Ya makan aja, aku pemakan. Kenapa kamu bilang makannya makan rumah? Loh enggak, kalau di luar ya aku pasti makan apalah, ada warung apa. Kadang-kadang di hotel kan nggak sesedep kita makan di mana di warung apa. Kadang-kadang pas sudah di luar kota gitu, pilihan masakan nasi Padang lah, aman banget. Tapi apakah dalam diri kamu merasa tadi kamu ada kenikmatan yang melalui proses, ada rasa puas, mungkin ada contentment ya, rasa gratitude ya, sampai kamu jadi kayaknya bersinar. Nggak tahu. Sebenarnya apakah nggak sih spiritually, apa kamu at that stage yang kayaknya tenang kita kayak gitu, nggak kusuk gitu loh? Karena kita nyoba dulu tuh kan semuanya tuh dikerjain. Karena single mom ya, itu semuanya kerjain apa-apa itu mesti multitasking, ngerjain ini, anak dulu tuh masih ngerjain gitu kan dari anak-anak kecil. Abang mau sarapan apa? Masak ini anak kedua masak ini, terus masih ngerjain kegiatan sekolah, masih harus kerja nyanyi, masih ini banyak hal yang dilakukan itu di dalam waktu yang mesti cepat gitu, terus ngambil keputusan juga cepat. Tapi ya umur udah nggak muda lagi. Saya lagi belajar, justru semuanya saya agak mundurin pelan-pelan supaya saya bisa present, bisa hadir di sini gitu loh. Dan nggak mikirin kalau pas lagi di sini ya di sini gitu loh. Nggak kepikiran, oh ya abis ini tapi segala macam gitu loh. Itu mungkin akan lebih menenangkan. Di luar itu semuanya adalah ya mesti terima kasih sama banyak hal. Sama badan sendiri, sama semuanya. Apa sih yang kadang perempuan itu dibilang ya,
women itu can have it all, bisa punya semuanya. Kalau saya pribadi saya merasa tidak setuju dengan kata itu. Saya juga tidak setuju dengan kata-kata work-life balance karena tidak pernah ada balance tersebut. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya kan kadang-kadang ada satu keadaan tertentu yang memang nggak ada pilihan. Kayak saya mengerjakan hal yang harusnya dilakukan pria, saya lakukan sendiri. Itu karena nggak ada pilihan aja. Jadi mau nggak mau dilakukan. Tapi ada keterbatasan. Kayak misalnya saya mendidik anak-anak, saya nggak bisa jadi bapak. Jadi? Karena mama papa saya juga divorce. Iya. Jadi saat anak-anak usia sudah berapa ya, udah SMP, SMA gitu, dia mesti lihat figur pria kan, akhirnya saya gede sama papanya anak-anak. Untuk anak-anak banyak melihat obrolan laki-laki dan lain-lain, terus sampai akhirnya dia nongkrongnya mesti gimana apa segala macam. Sampai akhirnya jadi ya anak-anak oke. Jadi anak-anak bilang kalau belajar hidup sama bunda, belajar disiplin sama papa. Belajar hidup sama bunda, belajar disiplin dari papa. Emang papanya disiplin? Papa sangat disiplin. Oh, oke. Kalau kamu hidup tuh berarti everything dong, everything else. Enggak juga. Saya juga maksudnya kayak kamu bilang lah misalnya setengah jam sebelumnya sudah ready di sini, aku sebelum setengah jam aku sudah sampai. Saya. Hal-hal demikian gitu ya. Semuanya hal-hal demikian, semuanya mungkin yang memperpanjang atau kami masih ada di industri ini, kayak misalnya saya masih ada di panggung-panggung yang baik, dipercaya sama perusahaan-perusahaan yang baik, it's a blessing. Ya kan? Are you happy now? Maksudnya gini, di momen hidup kamu ini, apa kamu yang paling happy tuh sekarang ini? Kayak merasa everything udah nice, like. Saya nggak tahu. Itu stop karena menurut saya happy itu, saya dapat rezeki sekarang, saya bisa happy. Besok kenapa lagi? Besok ada lagi happy karena apa? Gila, gue nonton film bagus banget, itu sudah happy gitu. Jadi saya nggak tahu makna happy sendiri itu apa. Jadi kalau disuruh jawab happy apa enggak, saya syukurin aja. Mau gini mau gitu apa segala macam, saya terima kasih aja sama Tuhan. Menurut kamu apakah that's the problem dengan society hari ini ya, bahwa manusia itu sekarang ini lebih tidak bisa melihat hal kecil jadi syukurin? Karena dia expect ini harus hal besar bersyukurin. Kalau hal kecil kita bilang ya non film bagus aja kita nggak bersyukur. Kita bilang ya udah seharusnya. Kata bayar tiket ya udah seharusnya bagus gitu loh. Menurut kamu apakah itu isu sekarang di dunia hari ini ya? Karena kan banyak, kita itu terlalu kadang-kadang karena sosial media kita scroll belum habis scroll, akhirnya kita ke-drain gitu loh. Terlalu banyak kayak ini belum selesai, ini belum tuntas, belum selesai apa segala macam, menjadi penuh. Tapi banyak juga hal-hal yang disadarin orang bahwa kayak anak-anak Gen Z itu lebih misalnya disuruh jadi lu jadi ini ya direktur, mungkin nyerah semua. Gak usah deh, gue yang penting aman, itu benar. Nyaman. Ya benar. Gue gak mau nanggung resiko yang lain-lain. Gue mesti perhatiin kesehatan mental. Itu juga dari sosial media. Jadi satu sisi sosial media itu juga membuat orang-orang itu menjadi gak tuntas, menjadi kelelahan karena atas perbandingan yang ditampilkan. Dia nggak tahu loh yang ditampilkan tuh udah dikurasi berapa kali take, mungkin waduh udah diedit sana sini apa segala macam. Itu nggak, maksudnya nggak gitu-gitu aja gitu, itu udah dibenerin sedemikian rupa. Jadi nggak usah terus menjadi pikiran lo harus jadi kayak dia gitu loh maksudku. Makanya bisa sebetulnya ya generasi sekarang, don't you think? Iya, udah gitu. Terus udah gitu kena COVID, nggak bergaul, terus udah gitu kena perang dunia ketiga. Ya nggak sih, gitu ya? Lagi terus mau di riset apalagi coba. AI menggantikan kerjaan manusia. Aduh, betul-betul deh, masya Allah. Anak sekarang itu mesti kerja keras banget deh. Saya kayaknya sense-nya beda kalau zaman kita kamu generasi X kan? Iya, kita X. Itu kan emang ada lebih susah, maksudnya nggak convenience. Tapi kita kayaknya bisa find joy in small things. Kalau zaman sekarang saya benar-benar anak saya juga masih kecil kan ya, jadi kayaknya susah banget mereka nyariin. Kayak gampang bored easily gitu loh. Saya masih bingung. Ya itu karena ngedrain kan. Iya, ini belum tuntas di ini, belum tuntas di ini. Harus kayak belanja apa aja gitu guys. Iya. Jadi kita belanja ini nggak bagus, ini nggak bagus. Kayak bosan. Jadi banyak pilihan. Iya kan, banyak pilihan. Benar. Kalau dulu itu kita inisiatif, misalnya ya Papa manggil, Grace tolong ambilin bukunya Papa di ini apa segala macam. Kamu pikir, bukunya yang ini. Pencipta siapa penulisnya gitu, autornya siapa gitu. Oh nggak ada di sini. Kamu ambil mungkin di urutan keberapa gitu ya. Mungkin dari alfabet. Enggak, alfabet nggak ada.
Oh mungkin ini judulnya. Jadi ada inisiatif kalau dari zaman dulu. Kalau sekarang disuruh itu ya itu aja, satu blok itu aja yang diambil. Kayaknya terlalu suggest juga kali ya. Soalnya semua udah easily kan di tangan mereka pakai AI, Google dan sebagainya. Jadi kayak gampang untuk mereka dapat informasi. Mereka tuh udah nggak kayak saya merasa kayaknya curiosity-nya mereka udah lebih dikit dibandingin zaman dulu. Mereka ngatain, kita zaman dulu main tuh mainnya bener-bener kayak main sendiri yang kayak batu aja main loh. Iya. Bener kan? Bayangin, main batu-batu itu, kecil-kecil gitu. Sekarang kan main harus karet aja kita main. benar, Ya kan? sekarang kan harus otaknya tuh harus distimulasi terus baru bisa mereka kayaknya gitu loh. Kalau nggak mereka saya kasih batu mereka nggak bisa main. Atau lagi musim apa nih? Gue kalau nggak main itu gue nggak keren. Iya. Actually I feel sad loh about the generation today. Dan saya tuh bilang anak saya juga yang gede ya, bilang, anak punya anak nggak usah banyak deh sekarang. Oh iya. Kayaknya karena susah. juga sekolah bayarnya mahal, susu mahal, semua terus transportasi, kesehatan mahal semua. Semuanya mahal. Sekarang kita mikir untuk transportasi. Hidup kita udah gaji segini, ya kan? Belum misalnya mau ambil KPR, belum transportasi udah dibagi, terus makan 30 hari, terus belum sekolah anak, ya nggak sih? Nah ini by the way ini ngomong mahal nih ya. Ini saya sama Yuni yang ngomong mahal loh ini. Maksudnya kalian mungkin bingung nih ketawa sih Sami ya. Maksudnya maksudnya kan apalagi kalian yang bukan Yuni gitu maksudnya kan mahal gimana kan. Saya ngerti banget loh. Ini kita ngomong yang kita menerjemahkan kondisi sekarang. Nah, whatever saya bukannya mau hipokrit ya. Maksudnya even for unit level or my level itu kita bisa merasakan mahal. Memang startnya beda-beda mungkin kita sekolah internasional dan sebagainya. Cuma semua tuh saya merasakan mahal sekali gitu loh. Iya. Karena kita lihat sekarang, waduh gaji segini, ini anak sekolah, ini apa segala macam. Terus makan itu kan makan segini. Oh saya pernah jadi tahu karena ada pemandangan gitu. Misalnya oh gajian. Oke deh, seminggu pertama kita ngafe-ngafe lucu. Hari berikutnya udah warteg dong. Ya kan mesti emang itu realitanya. Oke, jadi kamu ngajak karena kamu kan generation apa? Z atau aku anak-anakku Gen Z. Gen Z kan. Iya. Jadi kamu tuh ngajarin mereka tentang life ini apa? Kan beda sama kamu generation. Betul. Apa yang kamu ajarin Dan mereka dia, penting? jadi in basic yang diajarin mama itu sebenarnya tetap aku terapkan karena gimana pun juga anakku juga pernah bilang, Bunda nggak boleh hipokrit. Ada kalanya megang handphone, nggak boleh batasi sampai jam segini. One day aku pernah harus ngurusin kerjaan tiket harus itu. Bunda jangan hipokrit. Wih. Maaf nak, aku bilang gitu. Maaf nak, Bunda harus beresin tiket untuk besok pagi ini segala macam. Aku izin. Karena aku udah janji sama mama. Mamaku kan galak banget ya. Tapi aku ngomong mama, nanti aku pas punya anak aku pengen kayak berteman gitu loh. Oh, okay. Tapi itu masalah gak sih? Banyak orang bilang, kita sebagai orang tua terlalu gentle sama anak-anak muda sekarang. Gentle parenting, terlalu baik. Coba kamu tadi bilang anak kamu bisa ngomong itu sama kamu kan sebagai orang tuanya kan. Mama hipokrit. Itu masih kecil, masih zaman SD. Zaman saya kecil mana berani ngomong sama papa saya. Oh, gak bisa. Gak berani. Kamu ngomong bisa ditampar kamu kan. Makanya. Iya. Misalnya apa kita terlalu sebagai orang tua terlalu gentle ya? Gak juga karena kita digituin, kita gak pengen anak kita digituin. Tapi jadi overcorrecting gak sih menurut kamu? Makanya anakku begitu selesai gue suruh lempar keluar. Keluar mana? Maksudku sekolahnya tidak di, di rumah, Jakarta, maksud tidak di rumah yang diladenin, dia belajar hidup. Okay. Kalau aku Mayanti kan hidupnya susah, memang udah tersusah. Kalau mereka misalnya ada terus gimana? Akhirnya sekarang jadi Jogja banget. Oke, seperti saya gini ya, dia kan tahu dari kecil nih ibunya siapa, seorang yang terkenal ternama. Bagaimana kamu ajak anak kamu untuk terus jangan jadi entitled, jadi jangan sosokan, jangan sombong, jangan kayak ini mentang-mentang kamu anaknya artis gini. Gimana ajarin? Soalnya saya tahu sampai hari ini tidak ada isu-isu anaknya Grace, kamu tau? Jadi ngapain kan? Bener gak sih? Bener enggak, kan? kamu tau nggak? Waktu anakku keterima di Jogja di UGM, kita kan bimbel aku anterin di Jogja segala macam. Aku nggak dimasukin grup sekolah orang tua. Kalau aku masuk apartemennya ditutup, suruh pakai topi, pakai masker. Anakku. Oh iya, wow. Jangan sampai tahu saya anak kamu ya Bun. Kenapa? Nggak mau aja dia ada titel ibunya, ada anaknya siapa gitu. Dia nggak mau. Nah, gimana ajarin itu sampai enggak, gitu? aku nggak ngajarin gitu. Tapi mereka begitu, nggak mau gitu loh. Aku misalnya pernah komen, pernah di blog, Bo. Serius? Wow. Iya, dia nggak mau maksudnya privilege untuk hal-hal yang kayak gitu. Wow. Jadi misalnya kayak kemarin Bun, aku ulang tahun. Saya di Warmindo tuh warung Indomie telur. Warmindo Indomie apa sih? Indomie ya. Bagus Anakku ya? Alhamdulillah sih untuk yang kayak gitu-gitunya dia nggak mau banget untuk ada title nama bagus itu. Ya? Dan nggak ada isu-isu. Dan di Instagramnya nggak ada foto.
Bagus ya. Iya, mereka belajar aja. Mereka sesuai target belajar. Mereka pas growing up, kamu kan tadi yang bilang kamu kan masih usaha, susah dan lain sebagainya, masih awal masih kecil kan, Masih single kecil, mother fighting iya, kan. ya. Jadi mereka tuh melihat kamu tuh usahanya bagaimana dong? Perjuangan kamu. Sampai sekarang tuh dia bilang, Bun, kamu sampai umur berapa kamu mau kerja? Jangan capek-capek. Misalnya ngapa-ngapain gitu, jangan kecapean gitu. Dia udah bilang kayak gitu sih. Kadang-kadang gitu. Padahal kita pikir Bunda kuat, Bunda masih bisa. Bunda kamu harus stop. Gak bisa nak, masih banyak billing nih yang harus diselesaikan. Jadi Bunda mesti kerja gitu, misalnya kayak gitu. Oke, gitu. Kalau anak kamu pengen masuk di entertainment, kamu setuju nggak? Dia kerja dulu, dia bisnis dulu. Nanti aja hobi-hobi ya, boleh. Oh, kenapa? Kamu kan dulu sebagai entertainer. Ya. Sekarang sih entertainer juga sih. Ya, anak-anak laki. Mudah-mudahan dia jadi Businessman. orang-orang yang sukses ya. Kita afirmasinya begitu. Jadi kamu lebih kayak discourage lah ya. Yeah. Kalau bisa jadi businessman aja gitu ya. Karena ya nanti kalau itu bisa dilakukan di saat senggang, tapi ada hal yang rutin, ada hal-hal yang bisa dikerjakan setiap saat. Dia mulai belajar, ya kan banyak kan mesti belajar anak-anak sekarang, mulai belajar investasi yang betul yang mana, ini mereka pelajarin semuanya sih untuk kayak gitu-gitu. It's really impressive. Nah kayak kalau yang pertama itu udah mikir yang bisnis, kalau yang kedua kan mikir lebih, dia ambil hukum tapi sebenarnya dia nggak ke situ banget. Dia tuh lebih seneng kayak misalnya jadi dosen gitu, kayak gitu akademis gitu. Ya? Iya, akademis ya. Oke. Ini luar biasa loh. Your family. Just saya normal. sangat menghargai mereka yang nggak seneng kamera. Jadi kalau misalnya especially today zaman sekarang susah banget dan kayak gitu anak-anak muda kan. Semuanya kan kayak kalau misalnya kayak Mayanti kan semua anaknya semua berkamera, anakku enggak. Jadi ada kesulitan kayak misalnya ya kita ada makan, waduh banyak kamera ya gitu ya. Jadi aku mesti excuse ke Yanti, nanti kalau anak-anak datang boleh nggak kalau misalnya pas kameranya nggak ada aja aku. Gitu. Tapi nggak ada masalah dong si adik kamu nggak? Oh nggak masalah banget. Hanya masalahnya memang nggak, mereka nggak terlalu suka kamera. Tapi anak kamu ada itu nggak genetik yang bisa nyanyi? Oh suaranya bagus. Oh gitu ya? Suaranya bagus. Anaknya si main Yanti musik kan juga bagus. Iya, dan dia main musik semuanya. Terus ini apa semuanya. Dia jadi kayak musik tuh dia kelotokin gitu sampai industri musiknya dikelotokin tau. Iya. Sih benar, dia benar pertanyaan saya dari awal ya, bahwa itu semua genetik dalam keluarga kamu ternyata muncul semua ya. Iya, tapi maksudnya industri. Jadi saya selalu ingetin anak, apa-apa itu industri bang. Kayak negara kita, negara agraria gitu apa segala macam. Itu nanti akan balik ke situ, tapi industrinya yang pelajarin gitu. Oke. Kayak industrinya, karena petani-petani ini belajar industrinya yang kurang. Jadi I have one last question for you. Last? Ya. Cepat nggak berasa? Oh. Really? Mau berapa lagi takkan juga. Nggak, saya bertanya kamu. Kamu kan sudah 54 years old, 54 tahun kan ya. Advice terbaik apa di seumur hidup kamu yang kamu pernah dengar atau baca, yang kamu pegang sampai hari ini? Menjadi orang yang tahu diri. Itu luas sekali. Saya jadi aku tuh kadang-kadang banyak kayak belanja podcast. Belanja podcast. Kenapa gitu ya? Orang-orang yang ngomong di situ, baca bukunya udah banyak banget, pengalamannya udah banyak banget. Terus 1 jam kita dengerin, kita dapat lah paling nggak sedikit-sedikit dari mereka gitu. Banyak banget hal yang aku pelajarin, karena mungkin dulu-dulu aku nggak belajar, atau banyak dulu-dulu aku kurang memahami itu. Oh di saat usia sekarang, oh ternyata maksudnya gini. Tapi nggak terlambat juga lah, karena aku masih harus nerusin hidup ini. Aku juga nggak tahu sampai seberapa lama gitu. At least menjadi tahu diri itu akan memudahkan kita untuk apa ya? Memudahkan kita untuk bisa pertama kan kita usaha untuk memuliakan diri kita sendiri ya Grace ya. Karena hidup sendiri, gue masih kerja di sini. Orang masih memakai jasa kita, ya kita ya mesti tahu diri aja, tahu tempat, tahu ngapain, ngomong kalau pada waktunya, kalau nggak perlu ya nggak usah gitu. Urusan orang yang bukan lapaknya kita nggak usah kita urusin gitu. Toh diam juga bukan berarti nggak tahu apa-apa gitu. Ngomong terus bukan berarti kita tahu apa-apa. Well, I mean, it's
nice to talk to you today. Banyak isi daging-dagingnya. Aduh. Terutama maksudnya benar saya merasa sangat impress dengan keluarga kamu. Cara Terima mendidik kasih. anak laki-laki kamu. Saya suka laki-laki ya anak-anaknya yang anak selebriti tapi nggak ada isu, nggak ada skandal apa itu. For me nowadays sangat luar biasa langka. Masya Allah. Jadi it's really amazing. Terima kasih. Aku terima kasih juga diundang di sini. thank you, and- Karena benar-benar saya sering banget kerja sama ya? bantuin Iya, papa iya, iya. gitu. Jadi, Mirip kata beneran bilang muka saya mirip papa. Nggak apa kalau bilang itu juga nggak apa kok. bilangin papa dong, aku punya di Surabaya kan, papa di Petra Surabaya. Oh dia bukan itu, dia cuma itu kok, cuma alumni doang. Ya alumni. Emang kamu ngapain di Petra ngapain? Bukan, maksud kan aku mau show di Surabaya. Oh, Dia kan terus? sangat Surabaya banget. Yang lahir di Surabaya, orang Arek Surabaya. Iya, Surabaya. Jadi aku